Halo semuanya, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang perlawanan Kesultanan Mataram, Sultan Agung. Yuk disimak dengan baik. Sebelumnya, apakah kalian sudah mengenal siapa sih Sultan Agung itu? Sultan Agung adalah raja ketiga Mataram yang berkuasa untuk periode 1613 sampai 1645. Sultan Agung dikenal dengan strategi perang yang cerdik, termasuk taktik gerilya melawan Belanda. Ia juga berusaha memperkuat ekonomi Mataram dengan mengembangkan pertanian dan perdagangan. Di akhir pemerintahannya, meskipun mengalami berbagai tantangan, warisan Sultan Agung tetap terpatri dalam sejarah sebagai penguasa yang berhasil membawa Mataram ke puncak kejayaannya. Salah satu cita-cita yang dimiliki Sultan Agung adalah menyatukan Pulau Jawa di bawah kekuasaan Mataram dan mengusir kekuasaan asing dari Nusantara, seperti VOC. Apalagi, VOC terus berusaha memonopoli perdagangan di Jawa yang membuat para pedagang pribumi mulai mengalami kemunduran. Selain itu, VOC sering menghalangi kapal-kapal dagang Mataram yang akan berdagang ke Malaka. Oleh karena itu, Sultan Agung sangat menentang eksistensi VOC di Nusantara, terutama di Jawa. Maka dari itu, Sultan Agung mengirim pasukan Mataram ke Batavia untuk menyerang VOC. Proses penyerangan Mataram terhadap VOC. Pada tahun 1620, Mataram sudah berniat untuk menyerang Batavia dan mengumpulkan 100.000 prajurit. Tetapi, rencana tersebut batal karena ada kepentingan kerajaan yang mendesak. Hingga pada tahun 1626, Sultan Agung kembali mengumpulkan 900.000 prajurit untuk menyerang VOC di Batavia. Tetapi, penyerangan tersebut lagi-lagi batal karena pasukan Mataram harus memadamkan pemberontakan Pati pada tahun 1627. Hingga April 1628, Mataram berhasil melakukan serangan pertamanya kepada Batavia. Pada Agustus 1628, Mataram mendaratkan 50 kapal dan berlanjut 20 kapal pada keesokan harinya untuk menyerang benteng Batavia. Namun, VOC sudah mempunyai siasat untuk mengusir Mataram dengan mudah, dan pada akhirnya Mataram terpaksa mundur dan mengungsi untuk membangun benteng dan parit di wilayah itu. Namun, VOC berhasil menemukan keberadaan Mataram dan mengirimkan tentara untuk mengusir Mataram dari wilayah tersebut. Pada Oktober tahun 1628, pasukan VOC di Batavia melakukan serangan pada Mataram dengan pasukan 2.866 serdadu. Dikarenakan VOC memiliki persiapan yang lebih matang, maka serangan pertama Mataram gagal. Pada tahun 1629, pasukan Mataram melakukan kembali serangan kedua kepada Batavia. Sebelum pasukan Mataram sampai di Batavia, mereka sudah mengirim para utusan sebagai mata-mata. Namun, salah satu utusan membocorkan rahasia dan siasat mereka kepada VOC. Lalu, VOC membakar seluruh perbekalan logistik yang sudah disiapkan oleh Mataram. Kegagalan yang terus-menerus membuat para pasukan Mataram kehilangan semangatnya. Serangan pertama, yaitu pada tahun 1628. Dalam serangan ini, pasukan Mataram dipimpin oleh Tumenggung Bahureksa. Tumenggung Bahureksa memimpin sekitar 10.000 prajurit Mataram yang langsung menyerang VOC. Tetapi, VOC langsung menembakkan meriamnya yang merompak porandakan prajurit Mataram. Pasukan Mataram pun satu persatu mulai gugur. Dengan demikian, serangan pertama yang dilakukan pasukan Mataram terhadap VOC mengalami kegagalan. Tidak kurang dari 1.000 prajurit Mataram tewas dalam pertempuran. Serangan kedua yaitu Sultan Agung melancarkan serangan kedua pada tahun 1629 yang dipimpin oleh Kiai Adipati Jumina. Persiapan Mataram pada serangan kedua ini terbilang jauh lebih matang. Total ada 14.000 prajurit Mataram menyerang VOC. Mereka mendirikan lumbung padi di daerah Tegal dan Cirebon. Tetapi VOC tahu hal tersebut sehingga lumbung itu dibakar.
Akibatnya, pasukan Mataram tidak memiliki persediaan makanan. Kesimpulannya, Mataram kembali mengalami kegagalan dalam serangan kedua terhadap VOC. Nah, jadi apa aja sih upaya yang menyebabkan kegagalan serangan kedua terhadap VOC? Yang pertama adalah persediaan makanan dibakar oleh Belanda. Yang kedua, persenjataan yang tidak seimbang. Yang ketiga, jarak antara Batavia dan Mataram yang jauh. Dan terakhir, terjadinya wabah penyakit di kalangan tentara. Baik, segitu aja penjelasan dari kita. Sampai jumpa di lain waktu. Dadah!